Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Azam. Protokol kesehatan 3M di masa pandemi COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sangat rutin mengimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun dan kapanpun guna mencegah penularan virus corona semakin meluas. Komunikasi mengenai pandemi COVID-19. Ketika masa pandemi seperti sekarang, komunikasi yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk mengontrol masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M. Pertama, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terus yang kedua adalah komunikasi massa. Komunikasi massa berupa media yang digunakan oleh pemerintah dalam penyampaian pesan-pesan pada masyarakat mengenai COVID-19. Imbauan 3M disebarkan oleh pemerintah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Bahkan muncul slogan "Ingat Pesan Ibu" yang mengiringi pesan penerapan protokol kesehatan 3M tersebut. Terima kasih. 3M di sini maksudnya adalah pertama memakai masker, kedua menjaga jarak, ketiga mungkin menjauhi kerumunan. Saya bersama Survei Aceh melakukan survei pada 2.000 responden di 6 kota besar di Indonesia. 31,5% responden melakukan perilaku 3M disiplin. 36 responden hanya melakukan 2 kegiatan dari 3M. 23,2% responden hanya melakukan 1 dari 3M. Dan 9,3% lainnya responden lainnya tidak melakukan satupun kegiatan 3M. Lalu bagaimana strategi komunikasi dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan 3M ini? Penerapan pembatasan kegiatan sosial dan lain-lain. Hingga masih saja ditemukan serangkaian perilaku yang tidak mendukung pembatasan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Contohnya tidak menggunakan masker di area publik atau menjaga jarak yang disarankan yaitu 1 meter dan tidak mencuci tangan secara rutin. Baik, untuk selanjutnya, apa kata pemerintah mengenai strategi komunikasi penerapan 3M? Yang pertama, ada dari Presiden Jokowi, yaitu dengan komunikasi partisipasif, membangun kepercayaan berbasis ilmu pengetahuan dan tata sains, guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan memastikan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Kemudian ada dari Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Dinkes Provinsi DKI Jakarta membuat Posko Jakarta Tanggap COVID-19, yakni salah satu pusat layanan untuk menjawab pesan dan telepon dari masyarakat yang ingin mengetahui informasi seputar COVID-19. Kemudian yang ketiga ada dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta akan terus bekerja sama dengan jajaran Forkopimda dalam upaya penegakan hukum atas protokol kesehatan masyarakat di wilayah ibu kota. Apakah terdapat kesalahan dalam proses komunikasi penerapan 3M dalam antara pemerintah dan masyarakat? Kesalahan yang dapat terjadi dalam proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam mensosialisasikan 3M dapat terjadi karena adanya hambatan. Hambatan ini dapat berdampak pada pemberian feedback yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yaitu masyarakat kurang mematuhi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Terima kasih, sekian dari saya. Di sini saya akan membacakan hambatan komunikasi dalam sosialisasi penerapan 3M. Hambatan komunikasi dalam sosialisasi penerapan 3M itu dibagi menjadi 2, yaitu hambatan komunikasi semantik dan hambatan komunikasi teknis. Hambatan komunikasi semantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi dari pengirim kepada si penerima. Hambatan ini terkait dengan penggunaan bahasa dan pemahaman dari penerima informasi yang berbeda dengan maksud pengirim sehingga terjadi miscommunication. Hambatan semantik kerap terjadi karena alur komunikasi yang tidak jelas dan tidak adanya standar dalam pengiriman informasi. Komunikasi pemerintah seharusnya lebih menekankan pada anjuran
untuk beribadah di rumah ketimbang penutupan tempat ibadah. Dalam hal ini, masyarakat tidak terima karena masyarakat kecewa. Mengapa mal tetap buka sedangkan tempat beribadah ditutup? Oleh karena itu, terjadi miscommunication antara pemerintah dengan masyarakat. Belum. Lalu, bagaimanapun, persoalan komunikasi adalah tentang bagaimana sebuah pesan sampai dan dimengerti oleh kelompok sasaran. Tiap kelompok memiliki karakteristik dan kompetensi bahasa yang beragam. Seharusnya pemerintah menyampaikan informasi dengan jelas dan lugas agar semua kalangan dapat mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, hambatan komunikasi teknis. Hambatan teknis ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis yang menimbulkan hambatan pada arus komunikasi, sehingga komunikasi yang dibangun menjadi tidak efektif dan efisien. Gangguan teknis yang biasa terjadi jika ada komponen teknis yang menghambat penyaluran informasi. Hambatan komunikasi yang bersifat teknis ini mencakup ketersediaan fasilitas komunikasi, peralatan, teknologi, dan jaringan yang dibutuhkan. Hal teknis tersebut termasuk dengan kesiapan orang-orang yang terkait dengan melakukan komunikasi menggunakan metode media komunikasi yang disepakati. Dalam menerapkan protokol 3M, hambatan komunikasi teknis adalah tersebarnya berita hoaks mengenai virus COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menemukan ada 1.237 temuan isu hoaks di media sosial. Kominfo juga menuturkan sudah memblokir 1.759 akun yang menyebarkan berita hoaks di media sosial. Temuan isu hoaks COVID-19 telah tersebar di 4 platform digital, yaitu di Facebook 1.497 berita hoaks, di Instagram 20 berita, di Twitter 482 berita, dan di YouTube 21 berita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah menjelaskan materi mengenai penerapan sosialisasi 3M ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi antara pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terkait penerapan protokol kesehatan 3M kepada masyarakat dianggap masih kurang efektif. Adanya kesenjangan dalam komunikasi ini menjadikan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan 3M menurun sehingga kasus COVID-19 meningkat, khususnya di daerah ibu kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dari pihak pemerintah sebagai komunikator dan juga faktor yang ditimbulkan masyarakat selaku komunikan. Hambatan yang terjadi ini disebut dengan noise, gangguan, atau hambatan yang mengakibatkan pesan tidak tersampaikan secara baik kepada komunikan. Lebih parahnya lagi, masyarakat sebagai komunikan tidak dapat memberi feedback kepada pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.